Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapat satu kehormatan untuk mendapatkan dosen tamu, tokoh kita dari militer. Nggak dengar suaranya ya? Memang bagian untuk memberikan kuliah tamu dengan kampus. Assalamualaikum Pak Uno, saya nggak dengar suaranya. Anu ya, suaranya kurang ya? Oke, saya ganti channel dulu. Channelnya ini kok. Ya, sebentar. Ini channelnya. Mana suaranya, Bas? Kalau ini jaringannya lebih baik mestinya. Ya, jelas Pak. Pak Arwin, apakah sudah terdengar Pak suara saya dan Pak Suhono? Tes, tes. Suara saya kedengaran Pak Arwin? Halo, selamat sore. Suara kami sudah dengar, Pak Arwin? Suara Mbak Feti sudah kedengar? Suara saya kedengar nggak, Mbak Feti? Terdengar Pak Suhono? Oh ya. Para mahasiswa, suara kami kedengaran? Terdengar, Pak. Direkam ya, Mbak Feti ya? Ya, ini direkam Pak. Ya.
Lagi ganti laptop ya? Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Ono. Ya, Pak Ganti. oke. Pak dengar suara saya? Udah kelihatan kedengaran. Pak Ono dengar suara saya? Oke, saya kenalkan dulu. Baik, Pak Ono. para mahasiswa Halo, ambil mata kuliah Betty. sistem Apakah cerdas. suara saya? Ya, terdengar Pak Arwin? Sudah terdengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya Bapak yang belum ini. Suara saya, Bu Betty. Ya, Pak Arwin. Ya, sudah terdengar Pak Arwin. Assalamualaikum Pak Ono, Bu Betty. Waalaikumsalam, Pak. Salam, Pak. Aduh, mohon maaf nih. Wah, ini Ya, oke, baik. Saya perkenalkan dulu. Terima kasih, Pak Arwin. Nggih, Mata kuliah sistem cerdas dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Nggih. Sejak Pak Arwin lulus dulu sudah ada nggak 5 prodi ya? Ada prodi elektro, ada prodi informatika, ada prodi teknik tenaga, ada prodi telekomunikasi, dan satu lagi ada prodi sistem dan teknologi informasi. Ini yang membedakan informatika itu sangat rinci di katakanlah rekayasa perangkat lunak, pemrograman, dan sebagainya. Kalau di sistem adalah pengembangan sistem, maka kita kuliahnya adalah sistem cerdas. Bagaimana sistem ini menjadi lebih cerdas karena ada komponen-komponen enabler AI maupun IoT dan sebagainya. Nah, kita dikasih kesempatan di kuliah Kampus Merdeka ini untuk mendatangkan dosen tamu. Selain mahasiswa itu harus banyak keluar. Nah, kesempatan pertama untuk prodi ini adalah kami memberikan kesempatan dengan hormat Pak Kolonel Arwin untuk memberikan ini. Dosennya berdua, saya dengan Dr. Fetty. Nah, saya harus memberikan kuliah ke FGP ini Pak mengenai industri 4.0 ini, para guru besar seluruh Indonesia di PTNBH. Jadi nanti akan didampingi oleh Bu Fetty dan asisten namanya Faris Asmi. Saya kira itu, terima kasih. Mbak Fetty kalau mau ngasih silahkan menjadi moderator atau apa, atau mengantarkan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Sono atas sambutannya tadi ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arwin atas kehadirannya yang hari ini. Baik, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya untuk dosen tamu kita siang hari ini itu adalah Bapak Kolonel Lek Profesor Arwin Datumaya Wahyudi Sumari ya. Beliau merupakan Ketua Kognitif Artificial Intelligence Research Group Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan langsung kepada Pak Arwin. Silakan Pak Arwin. Halo Pak Arwin. Semoga Bu Betty terputus jaringannya tadi. Oh iya Pak, silakan Pak. Di Malang atau di Maguwarjo ini Pak? Nah, di Malang nih Pak Ono. Pak lagi problem di sini jaringannya. Oh, ya. Oke, silakan Pak Arwin. Ya. Langsung ya? Ya, langsung Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Ono, Bu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami di sini. Nama saya Arwin. Saya stop video saja untuk menghemat bandwidth. Saya langsung aja ya. Saya screen langsung saja.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan semuanya hari ini. Nama saya Arwin. Tapi Pak Bono sudah menyampaikan bahwa saya alumni ITB. C1 saya di ITB di Teknik Elektro. Dulu masih belum bergabung dengan informatika. Saya masuk ITB setelah lulus dari Akabri Udara. Jadi saya aslinya dari tentara, dari Akabri Udara, kemudian lulus saya masuk Akabri tahun 88, selesai 91. Nah, tahun 91 ada kerjasama antara TNI Angkatan Udara dengan ITB, di mana para perwira alumni Akabri mendapat kesempatan untuk menyelesaikan S1-nya di ITB. Itu awal cerita demikian, dan alhamdulillah saya mendapat kesempatan generasi kedua teknik elektro yang mendapat kesempatan mengambil S1 di ITB. Itu jurusan saya dulu sudah ada, dulu hanya 3, A, B, dan C. A itu tegangan atau power, B itu telekomunikasi, C sendiri ada 3 waktu itu. C1 elektronika, C2 kendali, C3 komputer. Nah, saya diarahkan ke C1 ke elektronika. Jadi mainannya dengan mikroelektronik, dengan IC dan sebagainya. Masuk tahun 93 di ITB, kalau dihitung saya L93, namun saya tidak pernah kuliah bareng angkatan 93, karena kuliah saya langsung di semester 5, bersama dengan L91, L90, 89, 88. Jadi kebanyakan teman-teman saya dari L91, termasuk Pak Trio segala teman-teman saya juga, serta yang lain-lainnya yang misalnya anak 91 dan 90 dan 89. Setelah dari sana kembali ke TNI Angkatan Udara, saya menyelesaikan sekolah saya di militer. Ini sedikit tentang saya di militer, mulai dari sekolah perwira elektronika, kemudian sekolah kesatuan komando atau Unity of Command tahun 2003. Selesai dari Unity of Command 2006 saya mendapat kesempatan untuk mengambil S2. Pada saat itu dalam sejarah pertama kalinya antara teknik elektro dan teknik informatika digabungkan menjadi STEI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Dan dekan pertama adalah Profesor Dr. Adang Suwandi Ahmad, beliau almarhum. Nah, beliau ini adalah pembimbing saya sejak S1, S2 sampai dengan S3. Saya S1 dengan beliau, dulu S1 saya bidangnya di skripsi tentang Artificial Neural Network, Adaptive Resonance Theory 1, kemudian ketika S2 saya mengambil multi-agent system yang diaplikasikan pada operasi militer, dibimbing oleh Prof. Adang juga. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk fast track langsung ke S3. Jadi Prof. Adang mengambil risiko pada waktu itu untuk mempromot saya sebagai kelinci percobaan. Karena pada tahun itu Pak Rektor ITB bilang mengeluarkan surat tentang fast track, program fast track pertama di ITB tahun 2007. Nah, tahun 2007 itu Prof. Adang mengambil kesempatan dengan mempromot saya sebagai mahasiswa pertama di ITB di elektro yang fast track langsung ke S3. Di tahun 2007 ketika saya sedang menyelesaikan tesis, saya juga sudah mulai masuk di semester 1 S3. 2008 saya selesai S2 di wisuda, dan bersama setelah itu saya sidang proposal dan lulus, dan dilanjutkan dengan riset disertasi saya di bidang Cognitive Artificial Intelligence dan selesai tahun 2010. Jadi totalnya saya menyelesaikan S2 S3 dengan fast track itu selama 7 semester atau 3,5 tahun. Selesai dari ITB S3, kemudian saya kembali ke Angkatan Udara tahun 2011 saya meneruskan sekolah
Sesko, setelah staf dan komando di Lembang sana. Selesai itu kemudian saya meneruskan sekolah ke Amerika sampai dengan tahun 2014 di George Washington University. Itu sekolah yang tertinggi saya adalah di George Washington University setingkat Lemhanas, kira-kira seperti itu kalau mungkin adik-adik tahu ya. Kok dari akademik karir, saya juga dosen dan saya pernah menjadi dosen di Unhan, kemudian saat ini saya menjadi adjunct profesor di Politeknik Negeri Malang sebagai dosen di Magister Terapan Teknik Elektro dan juga mengajar di jurusan Teknologi Informasi di Politeknik Negeri Malang. Saat ini saya berdinas di Lanut Abdurrahman Saleh, Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh di Malang. Dia di bawah Komando Operasi Angkatan Udara 2. Di Malang ada pesawat tempur, ada pesawat angkut. Nanti kita sedikit cerita ke sana ya, kalau ada yang nanya ya. Oke, ini sedikit tentang saya. Kalian bisa lebih detail mengenai saya bisa dilihat di LinkedIn saya, bisa dilihat di Scopus dan sebagainya ya, banyak di situ. Oke, ini adalah achievement dalam intervensi AI dan development tentang AI yang telah saya lakukan bersama dengan tim saya. Tahun 1994 saya bergabung pertama kalinya dengan Intelligent System Research Group, di mana saya melaksanakan penelitian skripsi saya bersama Profesor Adang almarhum. Dan ISRG ini, saya kira Prof. Hono juga ikut terlibat di sini dalam pembentukan ISRG ini, yang merupakan embrio dari CIRG, yang tahun 2006 diinisiatif oleh Prof. Adang. Tahun 96 ini adalah skripsi saya pada proyek tentang Intelligent Retrieval System. Kalau sekarang ini orang mulai ramai tentang NLP berapa tahun belakangan ini NLP. Sebenarnya yang saya kerjakan pun tahun 96 sudah mengarah ke NLP. Walaupun saya sendiri sejatinya tidak begitu paham ya. Yang satu ini adalah sistem retrieval informasi. Ternyata begitu ditarik ke arahnya, oh ternyata ini berkaitan dengan text mining, berkaitan dengan NLP. Ternyata itu sudah saya kerjakan tahun 96 ya. Sekitar berapa ya? 25 tahun yang lalu ya. 25 tahun yang lalu sudah saya kerjakan ternyata. Tahun 2001 saya dengan berbasiskan pada CV saya tahun 96 saya mendesain sebuah sistem intelligent retrieval system untuk troubleshooting pesawat militer, dan ini menjadi juara pertama dalam kompetisi di TNI pada tahun 2001, di mana di situ dipertandingkan temuan-temuan atau hasil karya para prajurit TNI se-Indonesia, dan alhamdulillah saya mendapat kesempatan menjadi pemenang pertama karena saya mempropos tentang penggunaan jaringan saraf tiruan untuk aircraft troubleshooting. Emang tahun 2001 hal ini masih belum umum ya, apalagi di militer itu really blank lah tentang AI itu apa, GST itu apa, mereka masih blank. Mungkin ini dianggap something new, maka bisa jadi juara pertama, mungkin begitu ya, I don't know. 2008 ketika saya menyelesaikan tesis saya, di situ saya sudah mendevelop metode baru untuk multi-agent system yang saya beri nama maximum score on total sum of joint probabilities atau MSJP. Ini metode ini menirukan cara berpikir manusia yang sifatnya probabilistik, karena pada umumnya pada waktu itu metode yang ada saat itu melihatnya hanya dari satu sisi, sedangkan yang metode yang saya bangun di sini melihat dari aspek yang lebih komplit karena manusia berpikirnya sangat kompleks. 2009 berdasarkan dari MSJP ini saya kembangkan metode baru namanya A3S. Ini metode untuk sistem perspektif baru di AI yang kami sebut dengan knowledge growing system atau sistem berpengetahuan tumbuh. Nah, A3S ini merupakan singkatan dari nama saya dan 3 promotor saya. Dari kata Arwin, Adang, Acik, dan Sembiring. Dari Pak Jaka Sembiring, saya ambil nama belakangnya karena kalau orang Batak kan lebih suka nama marga kan daripada nama depan. Nah, A3S ini kemudian berujung kepada
disertasi saya yang berjudul Knowledge Growing System as a New Perspective in Artificial Intelligence. Jadi sistem berpengetahuan tumbuh sebagai perspektif baru di kecerdasan artifisial dan merupakan embrio dari komplement dari AI itu sendiri, yaitu Cognitive Artificial Intelligence. Nah, dari tahun 2019 hingga 2020, saya telah memiliki 5 paten terregistrasi terkait KGS dan aplikasinya, baik di berbagai use case, di antaranya untuk COVID-19, kemudian untuk cyber security, untuk prosesor, itu ada 5 paten di situ. Kemudian juga ada 1 copyright untuk software A3S, serta 8 copyright yang lainnya terkait software aplikasi AI, dan 5 copyright lainnya terkait dengan KGS. Ini achievement yang telah saya lakukan atau track record saya di bidang intelligence system dan artificial intelligence. Ya. Nah, proyek saya di masa lalu, tahun lalu, ya, yang telah saya kerjakan, yang pertama saya menjadi anggota tim dari penyusun strategi nasional kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence National Strategy yang diinisiasi oleh BPT, di mana saya menjadi penyusun pada aspek inovasi, riset dan inovasi industri yang terkait dengan industri kecerdasan artifisial atau industri AI. Dan saya pun pada saat itu juga melaksanakan tugas juga sebagai task force di Research and Innovation for COVID, TEFRIC 19, BPT juga. Di sini saya bersama dengan teman-teman dari ITB membangun sistem pencitraan medis berbasis AI, yang merupakan kombinasi dari 3 macam metode AI, machine learning, deep learning, dan knowledge growing system. Selain itu, sebagai dosen dan researcher, saya juga memberikan bimbingan kepada tugas akhir atau skripsi dari mahasiswa D4 di Politeknik Negeri Malang untuk berbagai macam metode yang terkait dengan use case AI. Ya, dia menggunakan KNN, SVM, LVQ, fuzzy linear regression, exponential smoothing, dan juga yang lainnya. Termasuk juga saya menyampaikan kuliah terkait dengan AI, cognitive computation, information security, dan yang terkait dengan AI. Nah, karena proyek saat ini, kami mengembangkan KGS untuk decision support system, untuk multi-purpose use case, baik itu untuk kepentingan militer maupun untuk kepentingan non-militer, dan juga tetap membimbing para mahasiswa D4 dengan menerapkan metode-metode yang lainnya seperti naik bias, kemudian mulai tahun ini KGS sudah saya terapkan, saya minta pada mahasiswa untuk digunakan untuk satu use case. Kemudian juga insya Allah tahun ini kami akan mendapatkan grant dari Office of Naval Research Global, US Navy, untuk mengembangkan KGS untuk kepentingan object detection and recognition. Dan yang terakhir, kami sendiri telah memiliki research group nama CRG yang dulu diinisiasi oleh Prof. Adang Suandi, karena setelah beliau wafat tidak ada yang meneruskan, maka sejak tahun 2019 CRG kami teruskan bersama dengan teman-teman yang dulu pernah di bawah bimbingan Prof. Adang Suandi Ahmad. Ini sedikit cerita ya tentang track record saya di bidang AI. Saya pikir kuliah yang disampaikan di sini akan sangat relevan dengan track record saya. Oke, kita mulai. Ada disclaimer, saya gunakan beberapa informasi dari sumber-sumber terbuka, ya, tentunya itu untuk kepentingan pengajaran saja, bukan untuk diciptai ya. Kemudian ini juga sangat penting, setiap saya memberikan kuliah umum atau saya sebagai speaker atau keynote speaker dimanapun, saya selalu menyampaikan satu hal ini ya, saya pikir di agama manapun intinya sama, bahwa kita sebagai manusia ini bukan apa-apa, kita tidak punya apapun, ya, kita tidak punya ilmu, yang punya ilmu itu hanya Tuhan yang Maha Esa. Kita hanya menyampaikan ilmunya Tuhan kepada manusia yang lainnya.
dan insya Allah itu menjadi amal ibadah kita. Jadi saya tidak punya apa-apa di sini, saya hanya menyampaikan ilmu yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada saya. Outline-nya simpel saja, hanya 4 yang warna kuning. If possible, nanti saya sampaikan yang nomor 1, 2, bila nggak mungkin, ya saya kira ya, karena waktu kita cukup tight ya, hanya 1 jam 50 menit ya, sangat tight. Jadi saya akan berikan yang simpel-simpel aja. Insya Allah ini on ground, membumi, sehingga bisa memberikan inspirasi untuk kalian mahasiswa yang dari berbagai macam background ini. Siapa tahu nanti kalian punya ide untuk entah membangun startup, membangun bisnis, atau punya ide apapun untuk riset kolaborasi dengan siapapun ya harapannya. Kalau anak ITB kan background akademinya kan udah bagus, artinya secara intelijensia itu tidak diragukan. Nah, jadi kalian sudah dapat mengembangkan sendiri. Saya yakin ketika saya menyampaikan di sini, kalian udah buka laptop juga, cek juga, benar nggak ini disampaikan oleh Pak Arwin ini ya, pasti begitu kan. Zaman saya nggak ada ya, kayak gitu. Internetnya juga lemot sekali. Dulu saya masih pakai Netscape, ya pakai Netscape. Netscape udah nggak ada sekarang ya. Right, kita lihat teknologi tren tahun 2021 apa sih sebenarnya. Tahun 2020 people centricity sudah ada. Hanya kemudian di tahun 2021 oleh Gartner dia dibagi 3. Awalnya tahun 2020 hanya dibagi 2, berkaitan dengan people, 1 berkaitan dengan environment atau location, saya lupa itu. Tapi intinya bahwa pada waktu di tahun 2020 Gartner membagi menjadi 2 kelompok besar, 2 kategori besar. Nah di 2021 Gartner membagi menjadi 3 kelompok besar, yang teknologi yang sifatnya itu untuk supporting manusia atau people centricity. Kemudian yang kedua terkait dengan kemandirian lokasi, artinya kita bisa bekerja di mana saja. Kita tidak terikat dengan tempat. Ketika internet ditemukan tahun 69 oleh DARPA, Defense Advanced Research and Project Agency, dan kemudian diuji cobakan di 3 universitas kemudian berkembang seluruh dunia, intinya adalah mengeliminasi batas ruang dan waktu. Intinya pada saat itu pun konsep location independent itu sudah ada. Hanya teknologi untuk menuju location independent itu perlu waktu yang panjang untuk mencapai apa yang difikirkan pada saat itu. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu ya muncullah beragam metode pemikiran dan teknik karena muncullah cloud. Ya, dengan adanya cloud, nah, kita bisa menyimpan data, informasi, apapun yang kita kerjakan itu di cloud. Entah itu private cloud atau public cloud atau mungkin combined cloud ya atau hybrid cloud, bisa public, bisa di situ ada public, ada private yang dibagi menjadi satu garis demarkasi yang kuat. Maka di situ ada konsep namanya anywhere operation. Kalau saya melengkapi anywhere, anytime operation, mau operasi kapan aja dan di mana saja. Karena konsep dari internet adalah no borders. No borders, so, baik itu di jarak, ruang, maupun waktu. Kemudian yang kelompok ketiga ada resilient delivery. Pengiriman data, informasi, whatever ya, yang sifatnya resilient. Artinya dia tahan banting. Maka di situ kemudian dipikirkan adanya intelligent business, kemudian engineering, hyper automation. Nah, saya nyelingkari 2 ini, engineering dan hyper automation yang terkait dengan kuliah kita hari ini. Nah, semuanya ini dikemas dalam satu himpunan besar namanya combinatorial innovation. Ini kesannya ini teknologi baru. Actually it is not. Ya nanti kalian akan tahu ini bukan istilah baru sebenarnya ya. Bukan something new, tapi ini adalah istilah yang disampaikan biar orang itu menjadi tertarik. Wah, something new nih. Nah, seperti cloud. Apa sih cloud itu sebenarnya? Padahal di tempat penyimpanan juga tidak ada yang menyimpan data di awan itu tidak ada, tetap di servernya tetap ada di darat, di ground, dan itu di hardware nyimpennya, tidak mungkin di awan, di atasan, di langit. That's not that ya. Oke, apa sih AI engineering sendiri? Kalau AI engineering intinya adalah satu di bawah 2 hal yang paling penting ya. Ya, bagaimana supaya si AI ini dia trust, ya, transparent, dia punya etika, ini yang repotnya etika ya.
fairness, interpretability, and compliance issues. Artinya si AI ini ketika dia dioperasionalkan, dia dapat dipercaya dan dia pun transparan. Nah, beberapa teman yang banyak bermain di deep learning, ya, mereka mengatakan bahwa kita nggak bisa menjelaskan fenomena apa yang terjadi dalam deep learning itu. Karena itu sebuah black box. Namun saya katakan tidak mungkin, bisalah kita jelaskan itu. Karena itu kan ada formula matematikanya. Kita jelaskan dari itu aja di formula matematikanya. Kita jalankan rumusnya itu, jangan sekadar di coding saja, tetapi gunakan pembanding, gunakan perhitungan manual. Mengapa dia bisa menghasilkan output seperti itu? Nah, itu simpel sebenarnya. Jadi nothing is black box. Semua fenomena itu bisa dijelaskan dengan komputasi yang benar. Ya, dengan komputasi manual sebagai pembanding komputasi otomatis menggunakan program komputer. Kemudian etik ini jadi something yang menarik karena ketika sebuah sistem yang tanda kutip cerdas, ya, dihadapkan satu pilihan yang berisiko, apa pilihannya? Apakah akan mengorbankan dirinya atau mengorbankan objek yang lain? Nah, ini sebuah etik, ya. Kemudian fairness, artinya apa yang dikerjakan harus fair. Yes is yes, no is no. Jadi tidak ada no gray area di situ. Interpretability, dia dapat diinterpretasikan dengan tepat. Apa sih yang dikerjakan? Ini dapat kita interpretasikan. Makanya kenapa muncul namanya explainable AI. AI yang dapat dijelaskan. Apa sih yang kamu kerjakan itu sebenarnya? Oh, ini explain. Kemudian compliant terhadap standar. Standarnya apa sih? Ya. Ini juga unik, ya, karena terkadang manusia sering melanggar standar. Nah, gimana AI kan? Kalau AI kita desain seperti itu, mirip seperti manusia, dia pasti akan melanggar standar, sama kayak kita sebenarnya. Oke, itu semuanya adalah kenapa ada perlu AI engineering di sini adalah agar operasi AI ini dapat dipertanggungjawabkan. Accountability itu jelas, ya, akuntabilitas jelas. Kalau misalnya AI itu diprogram manusia, something wrong with the AI, maka human has to take the responsibility. Bukan AI-nya, AI kan just a system, just a software, just a hardware. Jadi nggak bisa dia suruh tanggung jawab, nggak ada benda mati suruh tanggung jawab, kan, harus manusia tanggung jawab. Nah, ini adalah pelet grafik di sebelah sini kan terlihat dia perjalanan model. Dia punya 3 pilar, dari DevOps, Model Ops, Data Ops. Nih, kalau bicara DevOps, ini orang-orang suka coding nih pasti ngerti benar nih apa tuh sih DevOps sebenarnya, kan. Nah, di sini ada grafik, ya, satu yang sumbu I, sumbu X, ya, ini menunjukkan perkembangan teknologi dan pengoperasiannya. Semakin teknologinya semakin tinggi, kompleksitasnya dia semakin tinggi, maka kompleksitas operasinya juga semakin tinggi juga. Maka dibutuhkan namanya adaptive system. Ini yang sangat susah, ya, adaptive system. Manusia juga nggak mesti adaptif, ya, tapi kita ingin sistemnya adaptif, ya, test funny, but ya, test itu namanya juga upaya, ya, usaha. Oke. Next, yang kedua hyper automation. Apa sih hyper automation sebenarnya? It deals with the application of advanced technologies. Ya, intinya, kenapa kita butuh AI, butuh intelligent system untuk mengotomasi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, ya, rutin, yang membosankan. Contoh administratif, itu membosankan. Itu sangat membosankan dan itu melelahkan, ya. Kemudian yang sifatnya rutin sehari-hari, misalnya kita bekerja di pabrik, pasti ada yang sifatnya rutin, misalnya melakukan pengemasan, melakukan pemilihan barang, melakukan pemilihan bahan, melakukan pencampuran bahan, itu semuanya rutin sebenarnya. Atau intinya sama saja, yang dicampur itu aja sebenarnya. Itu rutin, dan itu makanya di sini sebutin repetitive stable processes. Dia menggantikan manusia-manusia atau workers yang bekerja pada pekerjaan sifatnya repetitif. Dan worker ini nanti dialihkan pada pekerjaan lain yang lebih spesifik, ya, yang istilahnya di mana AI itu hanya sebagai supporting. Jadi AI ini supporting, bukan di main agent. The main agent itu adalah manusia. Jadi AI adalah supporting agent, ya. Nah, ini hyperautomation dia merangkak dari repetitive stable, rule based decision, internal, dan seterusnya. Ya, ini saya kalau menjelaskan ini bisa 1 semester sendiri nih, ya.
Oke, nextnya adalah human augmentation. Yes, pasti ya. Human augmentation intinya adalah memperkuat kemampuan manusia, not replacing. Banyak orang berpikir ketakutan digantikan oleh AI, padahal tidak. AI itu hanya augment, membantu, enhancing ya, mengenhance. Misalnya gini ya, kalau di suatu medan pertempuran itu kan ada gunung, bukit dan sebagainya, kita nggak bisa lihat kan. Kalau kita naik ke atas bukit, bisa-bisa kita ditembak oleh musuh kita pada lokasi yang lebih tinggi. Ya kita kirimkan pasukan yang berbasis AI, biarkan dia yang berjalan ke sana untuk melakukan pengintaian, melakukan pengamatan. Mata kita diwakili oleh si AI agent ini. Ya, si agent ini merepresentasikan kita. Dia menjadi mata kita di jarak jauh. Kalau toh dia nanti ditembak, dia kena ranjau, kan nggak ada masalah. Toh kita bisa buat lagi seperti itu. Jadi kalau kita mengirimkan prajurit, tentara ke sana, dia ketembak mati atau dia kena ranjau kemudian mati satu peleton, satu regu, itu sudah kita sudah kehilangan aset yang sangat besar. Karena mendidik satu orang prajurit itu sangat mahal ya, sangat-sangat mahal. Oke, kemudian autonomous staying ini sudah sekarang sudah manusia sudah mengarah ke sana ya. Jadi tidak usah kaget satu ketika ada antar objek itu bisa ngobrol ya. Misalnya antara mobil dengan mobil, mungkin nanti mobil dengan pesawat, pesawat dengan kapal, kapal laut, itu semua akan terjadi. Contoh gampang digambar di sini ya. This is your pilot speaking and working from home today ya. Bayangkan ya, pesawatnya terbang, sedangkan pilotnya ada di rumah dan terbangnya di rumah. Ini asik ya, jadi bayangkan itu. Lalu konsep ini sudah ada sejak tahun 60-an ya, pilot automatic pilot yang berbasis AI. Ini yang paling penting ya, paling penting karena AI ini adalah representasinya manusia dalam bentuk sistem ya, karena kita yang memprogram supaya dia mewakili kita, merepresentasikan kita manusia untuk mengerjakan satu pekerjaan tertentu. Nah, AI security menjadi penting karena ketika data yang diberikan itu bad, otomatis ya outputnya juga bad. Sama seperti manusia, kalau kita sebagai manusia diberikan informasi yang salah, pasti keputusannya juga akan salah. Sama, AI kan meniru kita sebenarnya. Dia tidak menggantikan kita, dia hanya meniru kita, meniru apa yang kita lakukan, apa yang kita, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menalar, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana cara kita merencanakan, itu ditirukan oleh si AI ini atau intelligent system ya. Alright, tadi disinggung tentang combinatorial innovation ya. Oke, jadi kalau kita bicara combinatorial innovation, in short aja, simple saja, namanya juga combine. Combine itu kan digabungkan, fusion, difusikan, ya, diintegrate, ya, contoh seperti ini, ada tiga solusi masing-masing nggak menyelesaikan masalah ini. Si A mengerjakan hijau, si B mengerjakan merah, si C mengerjakan kuning. Ini untuk menyelesaikan solusinya mereka masing-masing. Nah, bagaimana ketika solusinya itu berbarengan, problem belajarnya berbarengan? Apakah ini bisa langsung menyelesaikan semuanya? Tidak bisa. Ya, karena mereka silo, main sendiri. Nah, zaman kita artinya berapa, bukan zamannya kalian ya, berapa tahun belakangan ini, itu sudah bermain namanya kolaboratif. Ya, collaboration itu sebenarnya kombinatorial. Ya. Jadi inovasi di sini kita menyelesaikan problem. Pendekatannya bukannya dari satu sisi keilmuan, tapi juga dari beberapa keilmuan berbeda. Kita membangun sebuah pesawat terbang, ya, apalagi pesawat tempur. Itu pendekatannya bukan cuma informatika saja, bukan cuma elektro. Ya. Di situ ada pendekatan psikologi, ada pendekatan ergonomi, itu teknik industri, ada pendekatan mekanik mesin, ada pendekatan kimia bahan bakarnya. Jadi pendekatannya itu dari multidisiplin. Jadi kita nggak bisa lagi kerja sendiri. Kalau namanya kombinatorial, ya kita bergabung bersama. Jadi istilah combinatorial innovation ini bukan something new ya, tapi ini menjadi teknologi baru yang diangkat karena
untuk ini kan untuk menjual pasar sebenarnya, ya, menjual pasar. Tapi oke lah, kita ini di something. Jadi tidak, kita sebagai orang manusia itu, sebagai seorang researcher, sebagai orang Indonesia itu, kita nggak usah istilahnya, kok istilahnya itu ojong gumunan ya. Kalau istilah Jawa, ojong gumunan, ojo kagetan tuh. Biasa aja, ini hal yang baru. Ini bukan hal yang baru, artinya nih istilah baru iya, tapi ini isinya bukan hal yang baru. Ya. Jadi nggak usah kemudian ikut-ikutan, gini-gini, biasa aja. Intinya adalah bagaimana teknologi yang berbeda, approach yang berbeda, bisa kita fusikan, kita kombinasikan, kita gabungkan, integrasikan untuk menyelesaikan suatu problem. Kalau misalnya ada problem di sini nih, ya saya tunjuk dengan ini ya, dengan kursor ini. Ada problem di sini, tidak mungkin hanya diselesaikan dengan A atau B dengan C saja. Harus combine ketiga-tiganya ini untuk menemukan irisannya. Oh, ternyata ini penyelesaiannya. Ya. Pesawat tempur nggak mungkin dia terbang nggak pakai ban kan? Nggak mungkin dia terbang nggak pakai bahan bakar. Nggak mungkin terbang seatnya atau kursinya tidak nyaman. Nah, jadi pendekatannya harus dari multidisiplin. Nah, ini kalian sebagai mahasiswa harus mempunyai critical thinking, harus berpikirnya kolaboratif. Ya. Jadi berpikirnya harus sebuah tim, sebuah grup. Ya. Tidak lagi berpikir individual. Oke, ini saya ngobrol berapa menit ya? Wih, ternyata cepat ngomongnya ya. Ini saya kira saya akan brief saja. Mungkin sudah diberikan, mungkin juga belum. Saya ingin memberikan kalian pandangan, wawasan tambahan tentang apa sih AI. Nah, saya suka dengan beliau ini, dengan Pak Herbert ini, karena ini menurut saya ini pandangan yang dalam pandangan saya itu tepat. Jadi AI dibangun itu kan dia mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah untuk augment human thinking, dia memperkuat pemikirannya manusia. Jadi dia nggak menggantikan, augment human thinking. Yang kedua adalah to understand how human thinks, untuk memahami bagaimana manusia berpikir. Nah, AI itu sebenarnya apa sih? Kan ingin bikin something yang cerdas, something that is intelligent, seperti manusia, menirukan kecerdasannya manusia, namanya juga artificial intelligence kan? Kecerdasan tiruan, kecerdasan artifisial. Kalau kita nggak memahami cara manusia berpikir, bagaimana kita bisa menirukan kecerdasannya manusia? Ya, sesederhana itu. Tapi apa yang beliau sampaikan ini dampaknya besar. Karena kita tidak hanya berpikir masalah coding ya, atau regular methods approach seperti katakanlah yang GST ya, jaringan saraf tiruan. Ternyata ada yang lebih dari itu, namanya cognitive science. Pendekatannya jadi ilmu kognitif. Kognitif itu adalah mekanisme dalam otak manusia yang menjadikan dia memiliki pengetahuan sehingga dia menjadi cerdas. Nah, AI ini kan menirukan cara otak ini menghasilkan pengetahuan. Gimana sih caranya supaya dapat pengetahuan? Nah, itulah yang ditirukan oleh metode-metode dalam artificial intelligence. That's all. Ya. Istilah AI itu baru muncul tahun 56. Ya. Sebenarnya penelitian yang AI ini telah dimulai sejak tahun 1890-an. Actually ya, berdasarkan sejarah yang saya baca. Tahun 1890-an, seorang di Amerika Selatan namanya Ramon Whitehall, beliau ini memodelkan jaringan saraf biologis. Bisa dibayangkan tuh ya, namanya sel saraf neuron dalam otak manusia yang sekian banyaknya bermiliar, berusaha beliau modelkan. Kayak apa sih modelnya? Zaman segitu itu apakah sudah ada mikroskop elektron yang bisa sampai sekian nanometer ya, dan sekecil untuk melihat isi neuron sebenarnya itu. Waktu itu belum ada. Tapi beliau mencoba memodelkan sedemikian rupa sehingga dapatlah model jaringan saraf biologis. Nah, Pak Ramon ini adalah seorang neuroscience. Beliau itu neuroscience, bukan orang informatik, bukan orang elektro,
dokter juga bukan ya. Mungkin dokter ya, karena beliau seorang ahli saraf. Ahli saraf kan mesti basicnya kan mesti dokter ya. Ahli saraf. Jadi seorang neuroscience yang memahami ilmu saraf. Nah, tahun 49, Pak McCulloch dan Pak Pitt, nah saya sebutnya MCP ya, McCulloch and Pitt, memodelkan jaringan saraf biologis menjadi jaringan saraf tiruan, artificial neural network. Itu pertama kali namanya jaringan saraf biologis dimodelkan menjadi jaringan saraf tiruan berikut cara komputasinya yang sangat sederhana. Simple. Cara komputasi simple aja, hanya just on atau off, seperti digital, on off, hanya itu saja. Nanti silakan baca papernya MCP, ya papernya McCulloch dan Pitt ini tahun 49 beliau membuatnya, merilis papernya itu. Saya punya papernya, saya lupa judul lengkapnya. Intinya adalah beliau memodelkan jaringan saraf biologis menjadi jaringan saraf tiruan dan termasuk mekanisme komputasi matematisnya yang sangat sederhana, tapi itu memang luar biasa ya, hasilnya luar biasa. Itu model jaringan saraf tiruan pertama. Ya orang sebutnya perseptron dan sebagainya, whatever lah apa istilahnya, itu adalah jaringan saraf tiruan pertama di dunia. Pak McCulloch adalah seorang neuroscience, Pak Pitt beliau seorang logician, orang yang berpikirnya logis. Jadi makanya kenapa modelnya logis ya, 0 and 1 seperti digital 0 dan 1 result. Ya, ini adalah untuk buka wawasan kalian. Apa sih sebenarnya itu AI itu? Jadi bukan berarti AI tahun 56 baru ada, tidak. Sebelum 56 itu sudah dilakukan. Oke. Ini saya tidak usah cerita. Intinya adalah kalau kita bicara ability to learn, understand, knowledge, understanding itu adalah kemampuan dari kecerdasan kita sebagai manusia. Ini tidak usah. Ini adalah apa yang pemikiran saya. Ya, kalian sudah setuju atau tidak, nggak ada masalah, karena ini pemikiran saya. Jadi kalau saya sendiri, karena pengalaman saya sekian tahun bermain dengan AI, saya mencoba memikirkan yang simpel aja, sehingga orang itu mudah mengerti ya. Kenapa apa sih AI itu sebenarnya? Itu adalah human intelligence, cerdas manusia yang diemulasikan ke komputer sistem, ya komputer system juga boleh, whatever lah sistem apa juga boleh ya, dengan membuat model matematika dulu, kemudian ditranslasikan menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer. Ya, tanpa model matematika, ya kita tidak bisa membuat programnya. Itu otomatis tanpa ada model kita tidak mungkin membuat codingnya, ya kita nggak bisa coding, nggak bisa membuat kodenya. Kemudian kode itulah yang dimengerti oleh komputer, kan ditranslasikan menjadi 0 dan 1 yang dipahami oleh si komputer, sehingga komputer akan mengerjakan sebagaimana si model matematika itu merepresentasikan kecerdasan manusia. Itu pemikiran simpel saya tentang AI. Ya. Oke, ini di sini tentang AI sangat banyak. Ini banyak ini saya ambilkan dari dokumennya Departemen Pertahanan Belanda. Departemen Pertahanan telah membuat pembagian dari disiplin AI ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa nih? 8 ya. 8 ada deduction reasoning, problem solving, list representation, planning, perception, machine learning, robotics, NLP, dan social intelligence. Ini menjadi 8 bagian disiplin di AI. Ya, bisa dibayangkan ya, 8 inilah kecerdasannya manusia, dan masih kurang, masih banyak lagi yang lainnya ya. Ini adalah ada 8 disiplin yang merepresentasikan kecerdasannya manusia saat ini, kan luar biasa. Betapa luar biasanya Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan manusia dengan kecerdasan sangat banyak, sehingga sangat sulit untuk bisa mengemulasikannya ke dalam hanya satu metode saja. Manusia bisa reasoning dengan mudah, problem solving dengan mudah, dia bisa merepresentasikan pengetahuan dengan mudah, planning juga gampang, dan itu mudah semua. Oke. Nah, dalam kelompok machine learning, ada dibagi 3 grup lagi, ada supervised, unsupervised, reinforcement learning. Sebenarnya ada satu lagi ya, semi supervised, tapi itu jarang digunakan sih semi supervised itu. Ya, kemudian di setiap kategori juga ada penjelasan masing-masing ya. Nah, ini kan kalian bisa nyari sendiri. Oke,
Kalau ini adalah yang hasil riset saya mengenai perspektif di AI. Kalau saya memandangnya 3 hal ini, ya, 3 hal ini perspektif AI itu. Yang pertama adalah yang menirukan mekanisme elemen otak manusia, yaitu sel saraf. Nah, ini dikerjakan oleh teman-teman yang bermain di biologi, di neuroscience, maka jadilah artificial neural network, ya. Kemudian mekanisme cara manusia berpikir, ya, cara manusia berpikir, the way of human thinks. Ini pendekatan dari psikologi, dari cognitive science. Kemudian other intelligences, living things behavior seperti swarm, kemudian dan konteks lainnya yang dianggap sebagai kecerdasan living things itu proses dari matematik, dari statistik, ya, seperti KNN, K-means, itu proses juga dari statistik gitu, ya. Statistical learning yang tentu dianggap dapat merepresentasikan cara manusia berpikir, maka dia dikelompokkan dalam artificial intelligence. Dibagi 3, tadi ada mekanisme backward learning, ada namanya forward learning. Kalau backward itu belajar dari data masa lampau, belajar dari pengalaman masa lampau. Nah, ini yang banyak kerja di machine learning itu bermainnya di sini, ya, di backward learning. Dia belajar dari data-data masa lampau. Forward learning ini jarang orang menyentuh. Ini pendekatannya dari psikologi, ya, kognitif psikologi. Nah, inilah yang kemudian di sini menjadi dasar dari saya membangun namanya knowledge growing system. Ini pada waktu saya jelaskan, kalau enggak next time kita ketemu lagi, kalau di kesempatan yang akan saya jelaskan tentang knowledge growing system. Alright, kemudian motivasi kita AI itu apa sih? Ya, simpel sebenarnya sih. Ya, kalau menurut beberapa penelitian, termasuk yang dirangkum oleh Norwich dan siapa namanya? Buku saya ada, buku pegangan saya waktu S2 karangannya Norwich itu, Paul Norwich. Itu. Intinya kalau kita membangun AI, sistem berbasis AI, beliau mengatakan sebagai agent, ya. Agent itu kan merepresentasikan manusia. Agent itu adalah agent yang dapat bertindak atau berpikir apakah itu humanly seperti manusia atau perlu secara rationally. Intinya di sini kalau kita membangun intelligent agent itu bisa pilih salah satu atau salah dua. Kalau empat-empatnya tampaknya sulit, ya, karena manusia bisa empat-empatnya, tapi untuk agent itu perlu waktu panjang untuk bisa menirukan itu semua. Tapi tentunya bukan agent yang free will. Artinya free will sampai naik dewe, ya, suka-suka dan tidak bisa. Sama seperti manusia juga punya aturan, dia nggak bisa free will, dia nggak bisa. Alright. Nah, ini kita melihat pada agent dan sistem, ya. Kalau kita bicara agent sendiri itu sebuah sistem. Kalau agent itu merepresentasikan kita sebagai manusia itu sendiri adalah sebuah sistem. Kenapa saya katakan sebuah sistem? Manusia punya indera untuk mengindra fenomena sekitar, lalu dapatlah menjadi sebuah input. Input ini kemudian diolah oleh otak kita, ya, menjadi pengetahuan, dari pengetahuan itu kemudian menjadi output berupa action. Apa sih actionnya? Apakah menggerakkan tangan, atau menggerakkan kaki, atau menggerakkan mata, atau menggerakkan kepala? Itulah action, ya, outputnya. Jadi sebenarnya agent itu sendiri adalah sebuah sistem. Kalau kita bicara intelligent agent, ya itulah si intelligent system itu sendiri sebenarnya. Karena agent itu bukan representasi dari manusia. Maka intelligent agent itu adalah sebuah sistem yang proses yang memiliki, sebenarnya ini bukan human-like intelligence. Jadi kecerdasan seperti manusia. Nah, untuk menjadi cerdas, maka si agent ini, ya, harus mengaplikasikan artificial intelligence method atau combinatorial method, combine, ya, kombinasi. Karena manusia itu kan mempunyai kecerdasan yang sangat banyak, ya. Bila zaman dulu orang ukurnya IQ, sekarang udah ketinggalan zaman. Sekarang namanya multiple intelligence.
Kalau human dapat memiliki multiple intelligence, maka intelligence system pun ada kemungkinan di satu waktu akan memiliki multiple intelligence. Contoh gampang begini. Jadi si agent tinggal sekedar dia bisa decision making, tapi juga bisa memainkan musik. Ya, dia bisa main piano sambil atau main gitar sambil dia merencanakan something, membuat keputusan something gitu. Itu bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, saat ini kemampuan seperti ini belum, masih dalam proses uji coba ya. Belum tampak hal seperti itu karena memang tidak mudah untuk merepresentasikan combinatorial method ini untuk bisa menghasilkan satu real agent yang human-like, ya, seperti manusia. So, bagi para mahasiswa sini, adik-adik semua, saya simpel aja sih memandang sebuah intelligence system itu. Intelligence system itulah ya si agen itu sendiri, karena agen itu merepresentasikan kita sebagai manusia, maka sebuah intelligence system itu harus memiliki kecerdasan seperti manusia. That's intelligence system. Ya. Oke, kita masuk ke use case di diversion military, beberapa sampel ya. Judulnya kan tentang peranan ya, peranan AI untuk ini sebagainya. Saya langsung kasih use case saja. Aduh, nih sorry, kehilangan tahun nih, ntar ya, tak perbaiki dulu ya. Ini nggak salah tahun 2005. Sorry, 2005. Oke, ya. Yang hobi nonton film ya, kalau pernah lihat film Stealth tahun 2005, ini film fiksi mengenai Eddie, namanya Eddie, panjangnya saya juga nggak tahu Eddie itu apa ya, mestinya ada, saya lupa juga. Itu adalah neural network based stealth fighter aircraft. Jadi ini adalah pesawat tempur stealth ya, yang dipiloti oleh neural network. Tentunya neural network ini dia sudah mempelajari bagaimana cara seorang pilot tempur profesional menerbangkan pesawat, cara manuver, cara menghindari musuh, cara dia dogfight di udara, cara dia melakukan penyerangan dan sebagainya sudah dipelajari semua oleh si neural network ini. Ya. Nah, ketika dia sudah cerdas dengan pengetahuan yang lengkap, dalam film ini diperlihatkan bahwa si pesawat ini, si Eddie ini, dia mampu melampaui kemampuan manusia dalam serangan udara. Nah, case di sini adalah high speed air to ground attack. Jadi dia melakukan serangan terhadap bunker yang punya kedalaman sekian ratus di bawah tanah dengan menggunakan sebuah misil, ya, peluru kendali. Untuk bisa menembus sampai ke dalam sekian ratus meter di bawah tanah, maka dia harus bermanuver pada ketinggian tertentu dan dia kemudian akan terjun, ya, bukan terjun ya, dia akan terbang lurus ke bawah dan mengarahkan moncongnya ke bunker dan pada jarak tertentu si rudal itu harus lepaskan. Kalau perhitungan jaraknya salah, maka rudal itu akan meleset atau tidak akan mencapai lokasi sasaran yang berada 100 meter di bawah tanah. Nah, si Eddie ini dia berhasil melakukan itu karena dia nggak punya ini ya, dia nyalinya kuat karena dia bukan manusia kan. Jadi artinya kalau dia hancur aja kan. Tapi kalau kuat manusia, dia masih punya rasa khawatir. Apakah mungkin pada ketinggian berapa feet di atas tanah dia masih mampu manuver untuk menghindari tanah? Itu dia sebenarnya. Tapi ini adalah fiction, ya, fiction. Tapi sekarang become possible. Nanti kan bisa melihat contoh berikutnya bagaimana negara maju mereka telah membangun mirip dengan Eddie ini, walaupun belum sesempurna film ya, itu perlu waktu. Oke. Nah, ini adalah bagaimana sebuah pesawat ya. Jadi satu pesawat dia mengendalikan beberapa intelijen UAV dalam sebuah grup. Ya. Ini supervisory control. Nah, di sini ini pesawat komando, pesawat tempur juga ya, tapi dia dapat mengendalikan
lebih dari satu UAV dalam bentuk formasi seperti ini untuk melakukan penyerangan ke satu sasaran tertentu. Ya. Jadi ini di bawah kendali satu orang pilot, ya, a group of unmanned aircraft system yang kerja bersama. Ini namanya kolaboratif otonomi. Kita bisa membangun otonomi dengan menggunakan teknik-teknik di artificial intelligence, ya. Nah, ini supervisory control di sini. Nah, ketika dia sudah belajar, maka si UAV ini dia akan terbang ke sana, kemudian melaksanakan target, dia akan kembali ke home base, ya, ke base-nya dia. Alright. Ini adalah tadi yang saya sampaikan tadi, ya, contoh dari stealth. Dia seperti XQ-58A Valkyr, inilah drone wingman. Dia dirancang untuk menjadi wingman. Wingman itu adalah ini pesawat pendamping, ya. Kalau kami di Angkatan Udara menerbangkan pesawat tempur itu dalam bentuk formasi minimal tiga pesawat. Satu adalah flight leader, yang dua di belakang adalah wingman. Ya. Jadi kalau formasi pertempuran udara itu harus 3 pesawat, satu flight leader, 2 wingman. Sama dengan kapal perang. Kapal perang itu formasinya pasti sebuah kapal induk akan dikawal dengan 2 kapal perusak, ya, kapal penyapu ranjau, ada kapal tanker, ya, dan juga ada fregat, kapal penempur. Ya, itu akan seperti formasi seperti itu kalau di angkatan laut, ya. Kalau di udara kita minimal 3. Itu formasi paling kecil harus 3, ya. Bisa lebih, kalau kita melakukan operasi besar gabungan bisa lebih dari pasti lebih dari 3 pesawat. Nanti dilengkapi dengan pesawat angkut seperti Hercules, Kasa atau CN, ya, dan juga yang lain-lainnya. Nah, jadi si pesawat XQ-58 ini dia saat ini masih dikontrol oleh flight leader. Nanti ke depan dia akan dapat terbang sendiri dan bertindak sebagai onboard assistant. Jadi begini, flight leader ketika dia terbang, dia menjadi pemimpin penerbangan. Sometimes dia tidak bisa melihat belakangnya, ya. Nah, di belakangnya ada wingman. Nah, si wingman SQ-58 ini dia wingman, dia akan melihat bagian belakang. Bagian dia dengan mekanisme network synthetic warfare, maka apa yang dilihat oleh wingman itu akan dilihat pula oleh si flight leader. Jadi what you see is what our friend see. Ya, meskipun teman kita nunjuk di sana, tapi kita bisa melihat apa yang dilihat oleh teman kita di sana. Kemudian kalau melihat film ini baru 2 tahun, ya, Angel Has Fallen, bagaimana formasi of drone, ya, yang tentunya bisa dilengkapi dengan kemampuan AI dengan kecerdasan tertentu, ya, sehingga dia bisa menyerang, mentargetkan dan menembak jatuh target-target yang khusus yang sudah ditetapkan. Seperti ini, dia dengan kameranya dia melihat, oh, ternyata bukan ini, dia nggak akan ditembak. Dan begitu dia menemukan target tertentu yang memang sudah disampaikan kepada si drone ini, maka dia akan menembak jatuh si target tersebut, ya. Nah, gambar sebelah kiri ini tentang group behavior, ini tentang swarm. Ini ada dalam tulisan saya tahun 2007. Tahun 2007 saya mempublikasikan tulisan mengenai network centric warfare. Salah satunya berisi gambar ini. Ini tahun 2007, ya. Nah, swarm of drone ini baru muncul tahun 2018, ya. Dan filmnya 2019. Artinya 10 tahun yang lalu para ahli sudah berpikir bahwa swarm ini akan menjadi hal yang signifikan dalam satu pertempuran. Karena dengan swarm, flight leader-nya adalah AI-based system, intelligence system adalah sebagai flight leader. Wingman-nya pun juga intelligence system. Mereka akan terbang bentuk formasi, bentuk grup,
mereka akan menuju target, mereka hancurkan target, lalu kembali ke home base. Udah. Kalau toh di antara drone ini atau UAV ini ada yang ditembak jatuh, itu nggak ada masalah. Toh tidak akan memberikan kerugian pada aspek personil. Ini hanya alat ya, hanya alat. Nah, ini tahun 2007 sudah muncul, seperti saya sudah menyampaikan di tulisan saya. Dari sisi angkatan laut ya sudah dibangun namanya Sea Hunter. Sea Hunter ini dia really fully autonomous, tidak ada krunya on board, tidak ada manusia yang ada di dalam, full dalamnya adalah komputer. Semuanya dan kapalnya sudah beroperasi. Ini adalah kapal anti kapal selam. Dia emang tujuannya untuk melacak kapal selam, kemudian dia akan hancurkan kapal selamnya. Ini adalah kapal betul-betul fully autonomous dan ini menggunakan AI, intelligent vessel ini. Tank, some of them sudah fully autonomous, tapi beberapa masih menggunakan remotely seperti ini ya, dari Rusia, Unmanned Ground Combat Vehicle, UGCV kebalik itu katanya. Kemudian juga ada ini juga dari Rusia juga ya. Ini masih teleoperated dan some of them adalah sudah autonomous. Oke, sekarang jam 14:08 ya. Mungkin saya kira 10 menit lagi selesai. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak ya. Alright, kita lihat bagaimana sih di Indonesia. Apa sih opportunity yang bisa nanti adik-adik para mahasiswa nanti bisa ambil ya. Tentunya juga bimbing dengan para dosen ya. State of the art-nya bagaimana, possible use case-nya juga seperti apa. Oke, let's see. Ini adalah Presiden Direction, arahan Presiden yang disampaikan kepada TNI dan Polri tahun 2000 tahun kemarin seingat saya. Oh iya, tahun kemarin 2020 ya, 2019. Sebelum Covid ya, Presiden menyampaikan bahwa militer dan polisi Indonesia, defense and security sector itu harus menguasai 3 hal. Yang pertama itu adalah artificial intelligence, kedua automation, dan ketiga big data. Actually automation big data ini part dari artificial intelligence ya, karena otomasi tadi sudah saya sampaikan di atas tadi, dengan adanya AI maka bukan lagi otomasi tapi hyper automation, dan big data itu sudah menjadi something ya, something yang harus kita hadapi beberapa tahun belakang ini dengan adanya sebenarnya sejak perang Irak itu sudah mulai itu di data, karena dibutuhkan data video, data image ya, voice itu data sifatnya tidak terstruktur ya untuk diolah oleh sebuah sistem untuk digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan ya. Ada AI, automation dan big data itu sudah satu paket ya sebenarnya. Ini harus dimaster SAP, artinya as soon as possible. Apa sih business opportunities-nya? Wah, banyak ya. Ini business opportunities-nya ya. Untuk itu, aduh, ini kurang I lagi. Saking cepatnya saya menulis, jadi I-nya ketinggalan. Oke, sorry. Ini Pak Presiden yang menyampaikan sendiri. Yang ini pemikiran saya ya. Dan ini saya capture aja nih, pada Pak Jokowi menyampaikan artificial intelligence pada waktu beliau menyampaikan di kalangan TNI Polri. Apa sih di sini? Coba kita perhatikan ya. Autonomous deep learning machine system to see pattern and hybrid warfare, human machine collaboration, assisted human operation, advanced human machine combat teaming, network enabled semi autonomous weapons, image understanding, face recognition, cognitive C4 ISR, cognitive command decision making, etc. dan sebagainya. Banyak sih ya, banyak yang bisa banyak opportunities menggunakan teknologi AI atau menggunakan intelligence system untuk mendukung operasi militer. Ya, banyak sekali. Ya, karena memang ini belum disentuh dan actually di militer untuk diakui kita di Indonesia ketinggalan seperti ini. Actually ketinggalan. Tahun 2001 saya sudah menyampaikan di lingkungan TNI, tapi mungkin gap-nya terlalu jauh ya, atau mungkin saya pada masa itu udah terlalu jauh berpikirnya, jadi nggak nyambung gitu ya. Anyway, oke lah.
Jadi ini ya, ini baru sebagian kecil ya, baru sebagian kecil. Kemudian di Indonesia, nah ya, ini juga opportunity untuk kalian juga. Jadi riset and development technology itu belum dimulai sama sekali, ya, baik itu di unit government maupun di organisasi ya, itu untuk yang defense ya, defense. Kalau toh ada, itu masih gerambiang karena memang arahnya kemana sih? Ya, kan militer kita nggak pernah perang dengan negara lain, beda dengan negara yang sifatnya ofensif ya seperti Amerika kan ofensif itu, Cina tuh ofensif kita nggak tahu aja ya. Amerika itu ofensif, makanya kenapa dia ofensif? Kan digunakan untuk menguji coba teknologi baru yang dia gunakan, entah itu pakai AI atau tidak, dia akan gunakan itu harus ofensif. Memang dengan ofensif akan banyak pemikiran. Oh iya, kalau misalnya bisa menghadapi gerilyawan di gunung, caranya gimana? Deteksinya bagaimana? Kalau hanya menggunakan kamera biasa, it is impossible. Menggunakan kamera jarak jauh, impossible. Gimana bisa pakai understanding image-nya? Gunakanlah AI di situ. Itu contoh sederhana. Partial goals kalau kami di CRG, memang satu fokus kami memang di defense security, defense and security sector. Jadi memang kami di CRG sudah mengembangkan beberapa hal terkait dengan defense and security, termasuk yang rencana kami kerjasama dengan US Navy itu adalah pengembangan dari cognitive AI khususnya language programming system untuk kepentingan US Navy. Oke, ini adalah hal-hal ya defense security ini juga ada lead and generation. Ini yang saya beri warna biru ya, di mana ini ada opportunity di sini untuk buka bisnis. Kalau kalian hobinya bisnis ya, predictive maintenance, behavior analysis, demand inventory management, automation, dan seterusnya. Ini ada semua. Oke, nah ini dokumen yang saatnya yang dimana saya ikut merancang di dalamnya. Strategi Nasional Artificial Indonesia tahun 2025 ada di ini alamatnya ya. Nanti kalian bisa akses ke alamat ini. Silahkan di-download dokumennya. Kalau melihat bagian defense security sector itu ada di chapter berapa? Saya lupa ya. Chapter 6 atau 5 yang terkait dengan riset dan inovasi industri, sektor Hankam, itu yang nulis saya. Yang menulis saya semuanya, jadi bisa kalian baca di situ. Kalau ingin mencari opportunities ya terkait dengan defense security. Ini isu yang di master oleh kalian semua terkait dengan AI. Sebenarnya kan ini menujunya intelligent system kan. Ya. Ini ada sensor, ada multi-skill integration, ada kombinatorial lagi ya. Nature inspired computing, agents, biological, mechanical, and etc. Autonomy, intelligent decision making, multi-agent, and brain-like intelligent and bionics. Saya kira itu dulu ya yang saya sampaikan karena waktu kita hanya tinggal tersisa setengah jam tambah 5 menit, saya kira kita open diskusi saja supaya lebih bisa membuka wawasan. Saya kira gitu Bu Feti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arwin. Silakan dari rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya kepada Pak Arwin. Tadi kita sudah bersama mendengarkan pengalaman Pak Arwin, kemudian beliau juga mengikuti perkembangan AI dari mulai yang artificial neural network hingga deep learning saat ini. Jadi ada banyak sekali pengalaman beliau yang kalian bisa bisa gali lagi supaya nantinya bisa bermanfaat mungkin untuk TA kalian ataupun untuk berbagai proyek ataupun pekerjaan di masa yang akan datang. Ya, silakan bisa raise hand atau buka kameranya atau mic-nya untuk bertanya atau bisa juga disampaikan melalui chat. Silakan. Mungkin kita buka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan. Oke, silakan ya, jangan sungkan-sungkan ya. Di sini kan kita belajar sama-sama juga, no problem. Ayo. Oke, kalau belum ada, mungkin dari saya dulu ya, untuk memancing rekan-rekan mahasiswa ya Pak Arwin. Iya, Jadi
Oke, Pak Arwin tadi pengalamannya kan sudah sangat kaya sekali ya Pak. Nah, bisa diberikan satu contoh nih Pak, ketika Bapak menyelesaikan atau mungkin dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya ya Pak terkait masalah-masalah yang diselesaikan dengan AI ini, langkah awal apa sih Pak yang Bapak lakukan hingga nantinya si sistem cerdas atau AI ini bisa diimplementasi Pak? Mengenai begini, kalau kita ingin menggunakan AI, sebenarnya AI itu kan dia host data ya. Yang pertama yang harus kita gali use case-nya apa dulu. Kita menyelesaikan ingin problemnya apa yang dihadapi atau mungkin ada seseorang yang meminta pertolongan, apa sih use case-nya. Nah, dari use case itu kita gali inginnya use case ini mau dijadikan apa. Nah, kemudian dari situ kita gali apa sih data yang tersedia secara open atau yang tidak open. Nah, problem kita kan sekarang mindset kita di Indonesia tuh orang kan bermainnya machine learning kan ya. Kalau machine learning itu kan host data. Nah, datanya ada atau tidak? Kalau data tidak ada, sebenarnya kita nggak usah khawatir. Kita bisa simulasikan datanya kok. Bikin simulated data saja. Yang utama kita uji metodenya. Tes apa metodenya berhasil, kita pakai data real, pasti insya Allah berhasil. Gitu Bu Feti. Baik Pak, ketika mensimulasikan data tadi ya Pak, hal-hal apa yang harus diperhatikan supaya data simulasi ini bisa merepresentasikan data yang ada di lapangan nantinya Pak? Ya. Kita bisa melihat fenomena real di lapangan. Ya. Contoh kalau case COVID, ya. COVID ini ada data yang dibuka dan tidak. Tetapi di situ ada parameter yang umum digunakan. Katakanlah kalau dulu orang mengatakan ada PDP, ODP itu ya. Terus apalagi itu PDP, ODP, dan ada 3, saya lupa atau lagi apa ini, ada 3 ini. Nah, 3 ini sebenarnya kita bisa simulasikan datanya. Karena kita sudah tahu kriterianya. Kalau orang yang ODP mesti usia sekian sama usia sekian. Dan kemungkinan itu karena ABCD kan parameter dia untuk mengalami ODP, dia kan sudah ada sebenarnya. Nah, kita bisa gunakan parameter ini untuk mensimulasikan datanya. Begitu Bu Feti. Oke. Jadi tadi kan persoalan pertamanya itu nanti terkait data ya Pak. Nah yang kedua Pak, tadi ketika kita sudah punya use case-nya, bagaimana nih Pak memilih, tadi kan ada berbagai macam metode, algoritma yang tersedia, itu bagaimana kita memilih yang tepat Pak? Oke, sebentar ya, bisa nyalakan lampu dan makin gelap di Malang nih soalnya nih. Ya Pak. Ya, ini mau pertanyaan dari banyak orang seperti itu. Bagaimana cara memilih metode yang tepat? Nah, sekarang lihat case-nya dulu. Case-nya ini ya, sifatnya apakah mengidentifikasi, apakah ini hanya mengelompokkan saja, apakah ada hal lain yang lebih detail dari kedua hal itu kan. Tergantung case-nya. Kalau itu sifatnya hanya mengelompokkan saja, tanpa kita harus mengetahui apa sih ini sebenarnya, tapi hanya yang objek seperti ini temannya itu, objek ini temannya itu, hanya itu saja. Ya kita cukup cari yang metode yang sifatnya mengelompokkan, yang clustering gitu. Yang clustering. Tapi ketika dia harus sampai pada satu label, ya mau tidak mau kita harus memilih yang mempelajari label yang sifatnya supervised tadi. Sifatnya supervised itu pasti bisa mengidentifikasi hingga ke objeknya. Gitu Bu Feti. Oke. Nah ini sebenarnya sambung menyambung ya Pak pertanyaannya. Jadi kalau tadi kita sudah bisa memilih algoritmnya,
berikutnya, bagaimana kita menentukan evaluasi yang tepat, Pak? Karena minggu lalu saya sudah menyampaikan ya, ada beberapa cara kita mengevaluasi model yang kita bangun nih, Pak. Tapi mungkin Pak Arwin punya pengalaman yang lebih bisa langsung tepat sasaran gitu, Pak, untuk memilih cara evaluasi terhadap metode atau algoritma yang dipilih, Pak. Seperti apa itu, Pak? Banyak metode untuk menguji kinerja. Orang kan umumnya pakai confusion matrix itu umumnya loh ya. Kalau kita mau bermainnya di image processing, di video recognition, ya, klasifikasi, itu rata-rata menggunakan confusion matrix. True positif, true negatif, bla bla. Seperti itulah punyanya WK itulah. WK kan seperti itu ya. Seperti itu. Actually kita harus melihat dari dua sisi. Ada yang mengukur kinerja berdasarkan dari akurasi prediksi. Ada juga kalau yang diprediksi itu dalam bentuk angka. Kalau kita memprediksi dalam bentuk angka, nah pengukurannya ada lagi caranya, bisa menggunakan MAE, mean average error, atau mean square deviation, atau menggunakan MAPE itu. Apa tuh MAPE, aku lali. Maximum average of apa itu ya, aku lali. Kalau yang teman-teman yang bermainnya di regresi linear, mereka banyak menggunakan MAPE, menggunakan MAE atau MSD gitu. Jadi performance error ya, jadi maximum average percentage error. Jadi seberapa jauh, seberapa besar jarak antara prediksi dengan aktualnya. Jadi kita bisa menggunakan juga itu ukuran tuh. Banyak beragam, tapi ada beberapa literatur yang saya baca. Kalau kita bermainnya di image, memang banyak mainnya di itu, di confusion matrix. Sebagian besar bermainnya di sana untuk mengukur kinerja dari metode tersebut. Nah, kemudian kalau sifatnya kita menguji ke numerik, kita menggunakan MAPE, menggunakan MAE, menggunakan MSD. Untuk mengetahui seberapa besar persentase error antara aktual dengan hasil prediksi. Begitu, Bu Hedi. Oke, Pak. Ini saya buka dulu pertanyaan. Silakan kalau ada dari rekan-rekan mahasiswa. Tadi saya sudah coba pancing nih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jam segini, jamnya bisa berat disampaikan ini. lewat. Ini jam berat, jam ngantuk segini. Ya, Pak. Ini sebelum ngantuk-ngantuk nih mesti ini. Oke. Silakan. Oh iya, ada yang mengacung. Ya, silakan. Sebutkan namanya dulu ya, lalu sampaikan pertanyaannya. Ini saya Bu ya, apa yang ngacungin tangan? Kalau beda orang. Oh, beda orang ya, sorry. Yang mengacungkan tangan dulu ya, nanti baru yang berbicara lewat mikrofon. Silakan. Perkenalkan, saya Hudan dari Sistem dan Teknologi Informasi. Saya mau tanya Pak, kan kalau di militer kan penerapan sistem cerdasnya itu kan kalau misalnya peperangan kan kalau dipakai di peperangan itu harus diuji kan pasti sistem cerdasnya itu. Nah, itu apakah, sedangkan kan kondisi perang itu nggak bisa diprediksi gitu kalau setahu saya, Pak, saya kan kurang tahu juga. Nah, itu apakah bisa disimulasikan di lab terlebih dahulu penggunaannya, atau harus diuji di lokasi nyata gitu, Pak? Oke, kita nunggu satu lagi atau langsung saya jawab, Pak Fedi? Satu lagi kali ya, Pak, biar nanti sekalian. Oke, silakan tadi Muhammad Fadil ya tadi, kalau saya tidak salah, silakan. Iya, Bu. Halo, suaranya sudah jelas, Bu? Sudah, silakan. Ya, okay. Sudah terdengar. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Arkan dari jurusan Teknik Fisika. Saya mau bertanya, tadi kan Bapak sempat memperlihatkan beberapa contoh ya, Pak. Ada dari film, itu ada pesawat, aircraft, ada yang aslinya juga, itu di Rusia ada tank. Terus ada beberapa contoh peluang penerapan di Indonesia, tadi banyak listnya. Yang saya
penasaran itu kalau di Indonesia itu udah sejauh apa sih Pak diterapkan dari list-list yang ada tadi semua itu, apakah semuanya sedang dikerjakan apa itu atau itu masih rencana untuk dikerjakan begitu Pak? Dan apakah di seluruh pangkalan TNI itu sedang mengerjakan ini atau cuma di Malang saja begitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, saya jawab ya, Bu Fetty. Terima kasih ya Mas Hudan, Mas Fadil ya yang kedua ya. Iya Ya, Pak. Pak. Yang mengenai uji coba intelijen sistem dalam kondisi peperangan, kita yang pertama adalah ya yang pasti ketika itu melibatkan makhluk hidup khususnya manusia, maka uji cobanya menggunakan simulated environment. Ya, kita gunakan simulasi. Nah, kalau dengan simulasi kita seolah-olah kan berhadapan dengan kondisi real. Kita bisa mensimulasikan beragam bentuk situasi untuk menguji coba intelijen sistem itu. Nah, yang kedua, ya, menguji realnya adalah pada kondisi perang. Contoh mengapa Amerika senang banget bikin perang, karena itu salah satunya tersembunyinya menguji sistem yang mereka bangun. Ya. Nah, kalau kebetulan Indonesia bukan negara yang hobi perang, jadi memang kalau katakanlah Indonesia membuat seperti ini, maka mengujinya adalah di lingkungan yang tersimulasi. Itu untuk Mas Hudan ya. Untuk Mas Fadil, di Indonesia sendiri di militer kami belum bergerak menuju artificial intelligence. Walaupun Pak Presiden sudah memberikan arahan, namun itu perlu waktu ya, perlu waktu karena menguasai teknologi intelijen sistem ini bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, atau 1-2 tahun. Butuh bertahun-tahun. Walaupun saya di tahun 94 sudah berkecimpung dengan intelijen sistem, saya terputus dengan kegiatan dinas di lapangan ya, dan lupa lagi ilmu itu kan. Nah, jadi kemudian list tadi, itulah ide-ide yang saya pikirkan, yang kiranya itu bisa membuka opportunity bisnis untuk kalian. Bila nanti memang mempunyai niat untuk membuka startup atau usaha di bidang seperti itu. Karena ini adalah bisnis yang prospektif, ya insya Allah. Itu ya Mas Fadil, jawaban saya dan Mas Hudan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini ada satu lagi XL ya, XL Julio Rian, silakan. Halo, XL tadi mengacungkan tangan untuk bertanya. Silakan. Oh iya. Oh, belum terdengar suaranya. Mungkin kalau ada oh ya. Oh ya, sudah. Nah, iya. Tadi salah input mic-nya. Saya ingin bertanya, Pak, kan dari tadi banyak dibahas tentang senjata berbasis AI gitu. Nah, itu untuk regulasinya tuh gimana ya, Pak? Soalnya kan kalau kayak misalnya nuklir itu dibatasin kepemilikannya. Kalau misalnya senjata yang berbasis sistem cerdas ini kan bisa juga negara maju memproduksi banyak dan pergi ke perang tanpa ada kasualitas bagi dia sendiri gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi pertanyaan yang juga ditanyakan oleh cukup banyak orang. Ini berkaitan dengan namanya AWS ya, Autonomous Weapon System. Kalau ingin saya lengkapi ada Intelligent Autonomous Weapon System. Karena autonomous nggak mesti intelijen ya. Ya, kalau intelijen, kemungkinan besar dia autonomous. Sama halnya dengan AI ethics, etika AI, itu pun juga menjadi bahasan yang cukup besar di dunia, karena belum ada aturan yang mengatur operasionalisasi dari AI. Nah, bisa dibayangkan kalau di militer, ya, kalau di militer terkadang beberapa negara maju mereka tidak, karenanya sudah pakai penggunaan hukum perang, ya apapun bisa digunakan untuk menangkan perang. Contoh sederhana, mengapa Jepang dia takluk pada Perang Dunia Kedua?
karena dua kotanya dibom dengan bom nuklir. Nah, pada waktu itu emang bom nuklir belum diatur. Artinya Amerika dianggap tidak melanggar konvensi hukum perang internasional. Nah, sama halnya dengan autonomous intelligence weapon system ini, katakanlah itu sudah ada saat ini, dan itu digunakan untuk perang, dan itu diketahui, maka hukumnya belum ada, begitu Julio. Dan ini menjadi hal yang kritikal ya, kritikal ketika ada negara yang berniat untuk melakukan ofensif seperti itu. Dan kita sudah melihat banyak contoh kasus ya di mana-mana, di beberapa tempat negara yang teknologi tinggi dia menyerang negara yang lebih rendah teknologinya, dia kuasai dan tidak ada yang mengambil sikap terhadap tindakan tersebut. Jadi ini sebuah fenomena yang hingga saat ini belum ada kesepakatannya. Begitu ya, Julio? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan satu lagi mungkin ya. Pak Arwin, ada yang mau disampaikan lagi setelah ini atau kita cukup sampai di sesi diskusi ini ya, Pak? Diskusi ini aja, saya kira nanti soalnya udah mulai panas soalnya otaknya ini anak-anak ini. Oke, Pak. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, santai-santai aja. Ya. Oke, Pak. Ya, kalau gitu silakan yang dari yang lain. Ini tadi kan Pak Arwin menyampaikannya sangat menarik ya dari bidang militer. Kalau untuk sumber daya manusianya sendiri, Pak, nih di sisi militer ada peluang nggak sih Pak untuk kerjasama misalnya dengan para mahasiswa yang ingin membantu gitu Pak untuk penelitian sistem cerdas di bidang militer itu ada mekanismenya nggak Pak? Atau ada peluang nggak Pak? Peluangnya ada. Jadi tidak. Saya sekarang pun juga sedang mengajukan. Nah, saat ini kan saya sedang dapat penugasan sebagai adjunct profesor di Politeknik Negeri Malang. Jadi saya membawa instansi Politeknik Negeri Malang untuk bekerjasama dengan instansi TNI AU untuk membangun satu sistem cerdas. Nah, jadi dan di situ juga ada mahasiswa yang saya libatkan di dalamnya. Nah, untuk yang dari adik-adik ini di ITB dan bu dosennya juga, Bu Preti dan teman-teman, nggak ada masalah bisa. Saya bisa bantu untuk menjembatani bila ada ide-ide penelitian, kerjasama penelitian atau penerapan sistem cerdas yang berkaitan dengan kepentingan militer. Gitu, Bu Preti. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Tadi sudah ada 3 penanya ya sebelumnya tadi. Silakan yang lain, mungkin dari yang perempuan kali ya. Yolanda nih biasanya aktif. Halo, Bu. Ya, silakan Yolanda. Mungkin saya ingin nanya ini kali ya, Bu. Pas kayak lagi pas percobaan algoritmanya gitu, kayak kesalahan yang terjadi gitu tuh pernah kayak ada mengakibatkan hal yang besar gitu nggak, Pak? Mungkin kayak sempat jadi ada yang membahayakan atau gimana gitu, Pak? Maksud Yolanda misalnya menguji coba sistem gitu ya? Iya, Pak. Saya belum pernah menemukan ya artikel tentang riset seperti ini di militer ya, karena militernya sangat tertutup. Jadi tidak mudah kita mendapatkan informasi tentang eksperimen yang berdampak kepada korban jiwa. Nah, kalau kita melihat di beberapa tahun sebelumnya ya, saya tidak membahas intelijen sistem ya. Ini saya bercerita tentang pesawat intai siluman atau stealth SR-71 Blackbird. Blackbird ini dibuat tahun 50-an dan dia dapat terbang pada ketinggian 3.300 km atau sub-atmosfer dengan kecepatan 10.000 meter ya, 10 km di atas bumi
dengan kecepatan 3,3 Mach. 3,3 kecepatan suara, 3 kali kecepatan suara. Nah, dalam uji coba pesawat-pesawat seperti ini, memang terjadi korban jiwa. Betul, karena pesawat-pesawat eksperimen awalnya dibuat pasti ada beberapa hal yang belum sempurna, sehingga menjadikan accident, baik itu pesawatnya jatuh atau meledak di udara, bisa saja pilotnya selamat dan juga pilotnya meninggal dunia. Itu kalau ini saya baca sejarahnya memang cukup banyak ya. Memang begitu pesawat ini jatuh, segera tempat itu akan dilokalisir sehingga media tidak bisa meliput. Jadi kans kemudian terjadinya korban itu juga ada, Yolanda. Jadi itu pasti ada, namanya eksperimen, pasti ada korban. Contoh Apollo pun juga demikian, pesawat ulang-alik pun juga demikian. Semuanya selalu ada korban, namun untuk yang kaitannya dengan militer atau pertahanan, itu dia dengan cepat akan ditutup dari ranah publik, sehingga masyarakat tidak sempat tahu secara detail. Begitu ya, Yolanda. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Muhammad Fadil. Fadil. Ya, silakan. Ini saya bertanya lagi boleh nggak, Bu? Tadi udah bertanya. Iya, boleh. Ya, silakan. Penasaran aja sih. Penasaran aja sih, Pak. Kan dari tadi itu dari list tadi itu cukup banyak ya, Pak. Ada yang butuh kemampuan kayak visi komputer atau natural language processing dan bla bla bla. Dengan harapan bahwa misalnya kami bikin startup bisa bekerja sama begitu ya, Pak ya. Tapi setahu saya itu sudah cukup banyak ya, Pak, beberapa startup di Indonesia yang bisnisnya itu mengenai artificial intelligence, visi komputer, chatbot, natural language processing dan lain-lain gitu, Pak. Apakah itu memang belum ada kerjasama dengan mereka? Apakah mereka sudah ada mencoba ngontak militer tapi tidak ada jawaban? Apa sebaliknya militer sudah mengontak atau gimana, Pak? Apakah gimana gitu, Pak? Kalau untuk hal itu bukan wilayah saya ya, karena itu bukan domain saya, jadi saya nggak bisa menjawab. Tapi namun yang pasti, state of the art sampai saat ini di militer memang belum menerapkan teknologi artificial intelligence untuk di sistem alutsistanya, terutama sistem senjatanya itu belum. Ya. Dan itu dalam prediksi saya itu perlu makan waktu yang cukup lama. Nah, kalau sekarang banyak chatbot dan sebagainya, ya Fadil harus mampu melihat celah di antara itu yang tidak dikerjakan oleh yang lainnya. Untuk misalnya punya niat bikin startup. Itu ya, Fadil. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Oke, silakan. Penanya berikutnya. Nggak ada door prize-nya, Bu Feti. Iya, Pak. Ini nggak ada sponsornya, Pak. Oh ya, ini kan jurusannya macam-macam ya. Dari mana? Biomedik, kemudian apa? Tenaga listrik, ada fisika, astronomi, Pak. Sebenarnya AI ini kan multidisiplin, bisa diterapkan di semua bidang. Mau di astronomi juga bisa, di teknik fisika, listrik. Nah, kebetulan salah satu yang dikerjakan tim saya itu berkaitan dengan tenaga listrik. Bagaimana satu teknik untuk memprediksi kesehatan peralatan tegangan tinggi, transformator. Itu yang sudah dikerjakan oleh salah satu anggota tim saya, dan itu sudah menjadi disertasi S3 di STAI ITB itu, Bu Feti. Teman saya, Pak Karel atau Bu Catherine? Oh, Karel. Ya, Pak? Ah, iya, Karel. Oh, ya, temannya Bu Feti ya. Oh, alah, ya. Iya, Pak. Karel tuh menggunakan metode saya. Benar, Pak. Oke, silakan. Ini tadi menarik nih, Pak Arwin baru menyampaikan bahwa ada yang meneliti tentang kesehatan tegangan listrik nih. Mungkin yang dari jurusan tegangan listrik bisa bertanya.
Karena saya melihatnya ya ke depan itu bisa dimanfaatkan untuk peralatan militer. Nah, kalau militer beroperasi di lapangan, itu kan mesti kadang di daerah terpencil yang tidak ada sumber listrik. Ya, Nah, betul. bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa perangkat yang dibawa ini dia sehat? Nah, kalau kita bisa memprediksi kesehatannya, maka kita sudah bisa menyiapkan backupnya atau cadangannya atau spare part apa yang bisa yang harus dibawa gitu. Jadi luar biasa gitu. Betul, betul, Pak. Atau jadi ide buat Bu Feti ini buat bimbing nanti ini. Iya, Pak. Oke, silakan nih, jangan malu-malu nih, Pak Arwin terbuka untuk diskusi. Tadi juga sudah Fadil 2 kali bertanya ya. Mungkin yang lain? Kalau di biomedik bisa digunakan untuk salah satu riset yang kami kerjakan itu untuk ini memprediksi behavior dari gen. Jadi gen-gen dalam tubuh makhluk hidup ini itu kan ada yang sifatnya resesif, ada yang sifatnya apa itu dominan. Nah, bila yang dominan ini ya sifatnya bisa memberi dampak negatif, maka dominan ini kan bisa dijadikan resesif. Sehingga itu akan memperbaiki kualitas hidup dari makhluk hidup itu. Jadi prediksinya menggunakan AI, behavior dari gen-gen dalam makhluk hidup gitu. Untuk datanya sendiri, kalau gen seperti itu dari mana ya, Pak? Data yang sifatnya umum banyak kok, Bu. Dulu Ya, waktu kami menggunakan ini yeast gandum, data ini gennya gandum. Pakai yeast ya. Berarti Kan makhluk hidup, ya. sorry Pak. Ya. Makhluk hidupnya itu tidak terbatas pada tumbuhan ya Pak? Maksudnya ya. di sini bisa manusia juga ya Pak? Ya. Nah, di yeast ini kan ada namanya gen ACE2. Nah, ACE2 ini ternyata ketika saya menangani COVID, ikut serta dalam membangun sistem pencitraan medis untuk COVID ini, jadi ACE2 ini ternyata dia merupakan gen yang sangat penting yang berhubungan dengan virus COVID. Jadi si COVID ini dia akan diserap oleh ACE2 masuk ke dalam pembuluh darah. Di situ saya menemukan sesuatu, oh ternyata ini ACE. Jadi gen di gandum ini juga ada yang sama dengan gen di tubuh manusia. Nah, yang disebut ACE, alpha Charlie Echo, ACE2. Nah, ACE2 inilah yang menjadi penyerap virus dalam tubuh manusia. Ya, mungkin ada yang bertanya, kita masih punya waktu. Ya, yang dari biomedik kan, biomedik, yang dari mana gitu ya? Informatika, kita nggak informatika ya? Informatika. Dulu informatika punya coding aja kan, gitu. Iya. Kalau dari sisi perangkat nih Pak Arwin, untuk mengembangkan sistem cerdas ini Pak, perangkatnya itu minimal seperti apa sih Pak yang harus kita sediakan gitu Pak? Walaupun sekarang kan sudah banyak komputasinya itu bisa kita lakukan di cloud juga ya Pak? Iya. Tergantung Bu, apakah kita off-board atau on-board. Kalau di on-board ya kita harus berpikir bagaimana kita membangun something yang mini, yang kita miniaturkan. Seperti yang dikerjakan oleh Bu Catherine, itu dia meminiaturkan sistem AI, intelligence system, yang bisa diinstalasi di peralatan gitu. Kalau sifatnya off-board lebih mudah, kita bisa pakai cloud, bisa akses di mana. Tapi kalau sifatnya on-board, kita harus bekerjasama dengan teman-teman di mikroelektronika untuk mengecilkan jadi chip yang kita tempelkan di satu sistem gitu. Berarti. Oke. Kalau di perangkat yang tadi ya Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk algoritma yang dipilih itu ada pengaruhnya nggak Pak dengan apa spesifikasi perangkat yang kita pilih gitu Pak? Ini yang on board atau off board gitu?
Yang kalau on board itu seperti apa? Kalau on board dia harus dipasang seperti kita masang prosesor di laptop atau di PC gitu. Itu on board itu. Nah, kalau kita masang yang di on board tentunya kita harus katakanlah dipasang di UEFI ya. Nah, kita harus memperhitungkan berat dari alat ini, sistem ini. Karena akan berdampak kepada yang disebut dengan center of gravity, ya, kestabilan gravitasi si alat ini, si sistem ini gitu loh. Kalau dia tidak stabil, maka dia tidak mungkin bisa operasional. Jadi memang persyaratannya lebih kompleks dibandingkan off-board. Iya, Pak. Berarti untuk deep learning sendiri kan itu juga ada berbagai jenis tipenya ya, Pak. Jadi ketika di onboard nanti perlu disesuaikan ya, Pak, untuk jenisnya dengan spesifikasi hardware-nya ya, Pak. Ya, betul. Nah, kalau kita sudah mampu membangun hardware untuk CNN, itu satu langkah maju yang sangat bagus itu. CNN itu kan sangat kompleks soalnya. Ya. Nah, selain itu kan untuk perangkat komputasi ini kan biasanya juga ada yang dia sifatnya itu diletakkan di tempat-tempat tertentu ya, Pak. Tentu saja kan membutuhkan catu daya nih, Pak. Terutama seperti yang di militer tadi itu seperti apa ya, Pak, untuk skemanya ya, Pak, supaya bisa misalnya tempatnya itu tidak memungkinkan untuk terus-menerus melakukan komputasi, itu seperti apa, Pak, strateginya supaya bisa menghemat energi? Wah, itu harus komunikasi sama anak teknik fisika ini. Yang bisa bikin baterai yang tahan lama. Jadi memang salah satu caranya sumber dayanya dari alam. Misal dari matahari, dari angin, atau dari mikrohidro, air di sungai, ya, atau dari gelombang lautan, bisa jadi instalasi di laut ya. Dan kita menggunakan energi dari alam. Itu strateginya di situ. Kalau kita menggunakan baterai, sehebat apapun baterai, pasti akan dia mati. Gitu. Baterai kan sebenarnya itu backup ketika sumber daya utamanya berhenti. Jadi selama di situ ada sumber daya alami, kita gunakan sumber daya alami terus di situ. Ketika sumber daya alami ini terhenti dalam berapa waktu, kita gunakan baterai sebagai backup supaya tetap beroperasi. Itu strateginya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arwin. Ini kita sudah sampai di akhir kuliah kita ya Pak. Sudah jam 14.50 saat ini. Yes. Sip. Mungkin ada penutup dulu dari Pak Arwin, Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Feti. Oke, untuk adik-adik, semoga apa yang saya sampaikan pada kuliah umum pada kalian dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh kalian dan dapat disebarkan sebagai bagian dari ibadah, ya. Dan tetap semangat walaupun sekolahnya daring. Ini daring ya, Bu Feti ya? Daring, Pak. Ya, sekolahnya daring, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Dan kalian adalah generasi muda yang mempunyai bekal yang sangat bagus, manfaatkan dan gunakan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya kira itu. Terima kasih dari saya. Baik. Demikian, Feti. Oke. Ya, terima kasih Pak Arwin atas pemaparannya hari ini, sharingnya, diskusinya. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi ya Pak untuk mengundang Bapak. Dan terima kasih juga atas tadi pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa.
dan kehadirannya di siang hari ini. Saya pikir kuliah umum hari ini cukup sampai di sini. Nanti silakan ya, seperti yang Pak Arwin sampaikan tadi ya Pak, jika kita ada apa namanya bisa bekerja sama, nanti saya bisa kontak Pak Arwin ya Pak ya, untuk kita bisa diskusi seperti itu. Ya, oke, Baik, saya tunggu Feti. Ya, kita banyak kesempatan. Iya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Pak Arwin. Oke, Sama-sama. terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih Pak Arwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya Bu Feti. Saya izin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Ya. Nana. Ya.